Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Pawon Soimut. Hari ini Pawon Soimut mau berbagi makanan yang sebagian sudah saya posting ya. Dan ini menu makan malam yang sangat super simple dan gampang dibikinnya. Untuk resepnya jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe di channel Pawon Soimut. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru atau video berikutnya. Dan untuk hari ini saya mengucapkan Gong Xi Fa Choi. Selamat menyambut Hari Raya Cina dan yuk kita simak resepnya. Nah, untuk langkah pertama di sini saya mau membagi menu yaitu ayam goreng simple. Oke guys, langkah pertama di sini saya sudah siapkan ayam dan ayamnya ini sudah saya bumbui bawang putih, jahe, bawang putih dan jahe. Kalau bawang putihnya saya ulek dulu, terus jahenya saya parut, saya ambil jusnya saja, dan lanjut saya kasih garam juga, lada bubuk, tak lupa juga masako gitu ya, atau kaifan. Nah, setelah itu nanti kita sebelahnya itu kan ada tepung tuh. Nah, tepung di situ saya memakai tepung segitiga dan tepung tempura. Dan untuk posisi tepungnya ini, misalkan saya memakainya 2 mangkok tepung terigu, saya pakai juga 2 mangkok tepung tempura. Dan di balik itu juga di sampingnya ada air es. Nah, untuk caranya, ayam kita celupkan ke tepung kering, kemudian kita gulingkan atau kita celupkan ke air es, dan kemudian nanti kita balikkan lagi ke tepung. Nah, posisinya sambil dipijit-pijit atau dimesot-mesot gitu ya. Nah, maka dari itu nanti dia akan bergelintir. Untuk rasanya pasti ini kriuk banget. Dan selanjutnya setelah kita gulingkan ayam dari tepung kering kemudian ke air es, kemudian balik lagi ke tepung kering, kemudian kita siapkan untuk menggorengnya. Dan ini dia hasilnya sewaktu kita sudah pijit-pijit. Ini belum terlalu bergerindil atau keriting banget ya, karena saya nggak ada waktu untuk memijit ayam, jadi hasilnya ya pokoknya gini aja deh, pokoknya ini sudah oke. Di balik itu juga saya sudah siapkan minyak panas dan kita akan menggorengnya. Kita pastikan benar-benar minyaknya ini benar-benar panas agar nanti tidak lengket. Dan setelah kita masukkan ayamnya, nanti kita akan kecilkan apinya, nggak usah kecil-kecil ya, pokoknya api sedang. Nanti kita bolak-balik hingga matang. Dan terima kasih untuk resep yang pertamanya, dan jangan lupa untuk tinggalkan jejaknya. Untuk next video selanjutnya, yuk kita simak. Ini dia telur puyuh.
Oke guys, lanjut ke menu kedua yaitu telur puyuh, dan ini simple banget. Pokoknya kalian pasti sudah bisa. Dan untuk resepnya jangan lupa kita jangan sampai di skip agar nanti saya semangat sekali untuk mengupload videonya. Yuk kita simak dengan resep sate telur. Nah ini dia, untuk bahan-bahannya cukup simpel saja. Saya sudah siapkan 1 papan telur puyuh, dan kemudian saya akan masukkan ke tempat atau panci yang buat untuk kita merebusnya. Nah disitu juga saya sudah cuci bersih dulu, nanti baru saya akan rebus sampai matang. Dan untuk langkah berikutnya dalam pengerebusan telur ini, di sini saya akan tambahkan sedikit garam. Jadi sebelum kita rebus kita kasih garam dulu agar nanti gambaran di kupasnya. Nah ini dia, sekarang telurnya sudah matang dan sekarang saya akan cuci sebentar, nanti kita rendam sebentar, tapi nanti ini posisi begini ini tuh biar nanti kita nggak susah-susah banget untuk mengupas telurnya. Jadi yang mau mencoba itu harus telurnya cantik juga kan. Nah untuk resepnya jangan lupa ditonton sampai habis. Nah ini dia guys, telurnya yang sudah kita kupas dan sudah bersihkan. Sekarang kita akan beri bawang putih sama jahe, kemudian lanjut dengan cabai kering. Di sini saya memakai sedikit saja, takutnya nanti si kembar nggak suka. Kemudian saya akan tambahkan pakco atau star anis dan juga daun salam. Begitu juga tidak lupa dengan namanya kecap asin. Nah secukupnya kecap asin. Lanjut dengan kecap hitam. Di sini saya memakai kecap hitamnya merek orang sini juga. Ini saya pakai merek Amoy. Lanjut lagi sedikit garam dan sedikit gula. Setelah itu nanti kita akan tambahkan air dan juga chicken marinade. Nah sebenarnya untuk membuat telur sate ini nggak perlu bumbu-bumbu lainnya ya, bayang-bayang gitu ya. Kita cukup memakai chicken marinade itu saja, tuangkan sesuai ukuran telur dan rebus sampai matang. Sebenarnya begitu saja sudah selesai. Tapi karena majikan saya ini orangnya pengen yang langsung bisa jadi atau bisa dilihat langsung enak gitu ya. Tapi ya sebenarnya posisi begitu tuh kadang-kadang ada yang salah ya, tapi nggak boleh disalahkan. Nah setelah ditambahkan air kemudian kita rebus sampai matang sekiranya 20 menit. Kemudian setelah lanjut 20 menit saya beritahu kalau semuanya udah beres, akhirnya si kembar yang ambil. Nah ini dia hasilnya setelah kita masak sampai benar-benar matang bersama bumbu-bumbunya tadi. Kemudian kita sisihkan dan kita taruh di mangkok agar bumbunya itu meresap, dan kita siapkan untuk kita tusuk menusuk. Selamat mencoba dan happy cooking. Salam di pawon saibut. Oke guys, lanjut ke langkah berikutnya yaitu menu yang ketiga. Di sini saya memakai menu namanya apa ya? Kulit tahu isi daging. Nah, ini juga rasanya sangat simpel banget, mudah dicari dan gampang bikinnya. Untuk tahu gimana caranya, jangan di skip ya, langsung simak sampai habis. Nah, di sini
ini langkah pertama, saya sudah siapkan kulit tahu yang kering gini. Nah, bentuknya banyak model ya kalau di Hongkong ya. Dan gitu, ini juga daun bawang, bisa pakai daun kucai. Dan kemudian nanti itu tadi sudah saya saya rendam dengan air panas. Nah, di sini juga saya sudah siapkan 1 mangkuk air panas. Kemudian saya akan guling-gulingkan, nanti dia akan mengempis sendiri. Nah, kalau sudah mengempis nanti kita angkat dan kita sisihkan di atasnya tisu dapur. Nah, nanti kita kalau sudah dikembiskan, kita akan buat lubang ya. Nah, ini dia hasilnya yang tadi sudah kita celupkan ke air panas. Kemudian kita sisihkan di atas tisu biar nanti airnya nggak terlalu meresap, nggak terlalu basah gitu ya. Kemudian kita buat lubang. Setelah kita lubangi, nanti kita masukkan daging sapi yang sudah dicincang dan dibumbui sama kecap asin, gula pasir, minyak, dan tepung kanji. Nah, kalau misalkan nggak ada daging sapi, kita bisa pakai ayam atau ikan atau sebagainya yang kita punya ya Mom ya. Dan untuk langkah berikutnya kita masukkan dan kita ikat dengan daun bawang. Setelah itu hasilnya begini, dan ini dia hasil semuanya. Cukup simpel kan? Tapi rasanya tuh enak banget, gurih, kenyal. Kalau kita siramnya pakai sausnya pedas, pasti rasanya juga nano-nano dan nikmat banget. Nah, untuk cara selanjutnya kita tunggu airnya mendidih dan kita nanti akan steam selama 5 menit kalau dagingnya daging sapi. Tapi kalau kita misalkan pakai daging lainnya, kita bisa mengurangi atau bisa menambahkannya. Kalau misalkan kita memakai daging babi ya, itu kita memasaknya hingga 10 menitan, 10 menit atau 15 menit. Tapi kalau kita daging sapi cukup 5 menit saja sudah matang. Kalau kita daging ayam bisa jadi 8 menitan atau 9 menit. Kalau ikan bisa jadi kurang 4 atau ya 5 menit lah kayak daging sapi. Nah, untuk mempercantikannya kita bisa siapkan red berry atau ini keci atau apa itu ya, kauci atau gimana itu ngomongnya orang sini, saya lupa. Nah, pokoknya itu kita taruh atasnya dan yuk kita steam dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Nah, ini dia menu yang keempat, yaitu sawi putih gulung isi daging juga. Tapi ini dagingnya ada sayurannya juga ya. Dan ini menunya juga sangat simpel banget, mudah dicari. Nah, untuk ke sawi putihnya sudah saya rebus sebentar, sekitar ya kita celup-celup gitu aja biar nanti nggak sobek. Dan untuk bahan isinya di sini saya memakai daging sapi bersama saya campur dengan jagung yang sudah saya lembutkan dan wortel yang sudah saya lembutkan. Untuk bumbunya saya memakai seperti biasa, yaitu kecap asin, gula, dan
garam, bukan garam tapi tepung kanji dan minyak goreng. Kemudian ditambahkan minyak sesame sedikit kalau mau, kalau nggak mau bisa di skip. Kemudian kita bisa tambahkan kaifan sedikit atau tidak mau, tidak masalah, cukup itu saja. Kemudian kita aduk rata dan gulungkan, dan ini hasilnya. Kita hiasi dengan raspberry dan kita kukus selama ini 8 menit ya, karena ada jagung dan sama wortelnya. Jadi ini saya mengukus sawi putihnya selama 8 menit. Setelah mendidih airnya, kemudian kita siram dengan bawang putih yang bersama kecap asin. Untuk cara bikinnya bawang putihnya sudah dihaluskan, kita goreng sampai kekuningan atau wangi, kemudian kita kasih gula pasir sedikit, dan setelah itu nanti kita tuangkan di atas sawi putih. Nah, kemudian ditambahkan kecap asin sedikit. Begitu caranya, pokoknya simpel banget. Untuk resep yang lebih lengkap bisa dicek di channel saya, cek di playlistnya, di situ menunya banyak banget. Selamat mencoba dan sampai jumpa.睡眠咪識先好冇？呢幾日就聽日先叫姐姐做啦，人哋今日生日，你叫人哋做咁多嘢。有陣先搞掂。這可以呀。